Shalom Bapak Ibu Saudara, kita meneruskan studi kita kristalisasi kitab Hakim-Hakim. Ini sudah yang ketujuh, kita masuk kepada Hakim Deborah ya, dengan Barak tentunya sebagai pahlawannya. Ini ada dua pasal, pasal 4 dan pasal 5. Ceritanya ini seperti biasa, setelah hakim sebelumnya itu yang ketiga Samgar, dia sudah tidak ada, Ehud juga mati, maka kembali ya orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Itu biasa itu di dalam kitab Hakim-Hakim ini, kitab yang kayak yoyo naik turun ya. Setelah itu orang Israel berbuat jahat, lalu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan Yabin, raja Kanaan. Ya, dia punya panglima namanya Sisera ya, dan memiliki kereta ada banyak sekali ya, 900 ya kereta besi ya. Pasukan-pasukan juga itu ya. Nah, kemudian setelah ditindas ya, ini setelah ditindas 20 tahun lamanya Israel ditindas. Kemudian biasa Israel berseru kepada Tuhan. Kemudian biasanya Tuhan menegur dulu, tapi bisa juga langsung diselamatkan. Ya, ini kemudian kita lihat ayat 4, Deborah, seorang nabiah, ya ini istri Lapidot. Dia memerintah sebagai hakim. Kemudian Deborah ini bilang, panggil dulu itu Barak, ya. Kumpulkan dari antara suku Naftali dan Zebulon ada 10.000, ya. Kemudian si Barak ini menjawab, ya kalau engkau nggak maju, aku nggak mau, katanya. Nah, dia bermain-main, bernegola dengan firman Tuhan ya. Kemudian si Deborah bilang, ya oke lah, aku akan maju, tapi engkau nggak mendapat kehormatan. Karena Tuhan menyerahkan Sisera ke dalam tangan perempuan. Itu Yael, nanti kita lihat istrinya Heber. Heber itu keturunan Keni, itu iparnya Musa ya, yang bergaul baik dengan Sisera. Nah, ini ceritanya sih ya begitu ya. Sudah gitu ceritanya perang selesai, berhasil. Siseranya itu lari, dia itu dipatok sama si Yael itu istri Heber. Kemudian Deborah itu menyanyi ya, artinya mengucap syukur sambil bernubuat, itu nyanyian nubuat ini sebenarnya ya. Dan dia di sini bilang ada hal yang kita harus catat ini. Dia mengatakan bahwa Naftali, Zebulon, Efraim, ya, Benyamin, Makir, Manasye ini, Isakar itu bangsa yang suku yang bagus ya, berperang, semangat dan sebagainya. Tapi dibilang Ruben, orang Gilead, suku Dan, suku Aser. Nah, ini yang di sini dibilang banyak pertimbangan, tinggal diam ya, hanya mendengarkan seruling pemanggil kawanan dan sebagainya. Nanti kita bahas. Jadi di sini kita mau bahas 3 poin aja. Bahwa yang pertama tentu yang suku-suku itu tadi yang santai saja. Yang kedua Yael yang diberkati katanya. Yang ketiga langsung kita aplikasi. Di sini kita melihat sopetim atau hakim atau pembebas atau penyelamat ya. Itu adalah firman nubuat secara khusus ya. Firman Tuhan lah, cara umum begitu ya. Bahwa firman Tuhan itu adalah hakim kita. Maksud saya pembebas kita. Ya, penyelamat kita. Ya, hakim firman itu ya. Nah, di sini ada, kita bahas dulu sebentar ini ya, suku-suku ini. Di sini dikatakan suku Ruben ini banyak pertimbangan manusianya, barangkali dia mentimbang-timbang gitu. Ini kayaknya nggak bisa begini begitu. Sisera punya kereta banyak dan ini mirip dengan 12 pengintai itu, yang 10 itu mempertimbangkan musuh terlalu besar, kubu-kubunya sampai ke langit dan sebagainya. Jadi kita belajar dari sini, dari suku-suku ini. Kalau mau dengan firman Tuhan, kita harus belajar ngilangin dulu matematika kita ya, hitung-hitungan kita itu loh ya. Karena firman Tuhan bilang percayalah sepenuhnya ya kepada firman Tuhan, jangan mengandalkan pengertianmu sendiri ya.
Karena nanti kita akan lihat ada firman Tuhan ini yang banyak kali dia melawan pertimbangan manusiawi. Ya. Saudara dan saya ingin berjalan di dalam firman itu, memang ya bukan berarti kita nggak boleh pakai akal sehat. Kalau memang nggak ada, iman belum datang, firman belum ada, ya dipakai akal sehat lah. Kalau orang sudah nggak ada firman, nggak ada iman, udah gitu akal sehatnya nggak dipakai, mau jadi apa? Kita nggak mungkin hidup tanpa nggak punya akal sehat begitu ya. Binatang aja ada kok ya nalurinya, akal sehat mereka. Nah, jadi pendeknya suku Ruben, orang Gilead, suku Dan, suku Aser, banyak pertimbangan dan mereka nggak dipakai Tuhan. Orang yang terlalu banyak hitung-hitungan ya, terlalu banyak matematikanya ya, otak-otak akal-akalannya itu udah susah. Kemudian kita lihat Yael diberkati, karena Yael ini dia ternyata dia udah memisah dari suku Keni. Suku Keni itu memang akrab dengan Sisera, tapi si Heber ini dengan Yael istrinya dia udah memisahkan diri, dan mereka berpihak kepada orang Israel. Nah, mereka tahu itu di pasal 4 itu ayat 22 ini kalau kita lihat ya, bahwa si Yael ini bilang gitu sama Sisera. Nih 4 ayat 22, coba baca dulu ya. Mari, aku akan menunjukkan kepadamu orang yang kau cari itu. Jadi sebenarnya Yael itu udah tahu. Dia ngomong begini sama Barak, aku akan tunjukkan orang yang kau cari itu sudah mati. Ya, jadi artinya Yael ini kenapa dia diberkati? Karena dia berpihak kepada pekerjaan Tuhan. Berpihak dia kepada umat pilihan Tuhan gitu loh. Jadi walaupun sebenarnya orang Keni bersahabat dengan Sisera, tapi ini si Heber dan istrinya juga Yael itu dia memihak kepada umat pilihan Tuhan. Oke lah, kita aplikasi dulu lah. Saya rasa yang paling penting di sini aplikasinya apa ini ya. Kita sudah katakan tadi bahwa sopetim atau hakim atau pembebas atau pelepas dalam tema kita ini adalah firman Tuhan ya. Kita terapkan dulu dalam situasi kita saat ini. Firman Tuhan itu membebaskan. Jadi juru selamat. Firman Tuhan itu ya menjadi hakim, membebaskan, melepaskan dan memerdekakan. Dalam hal apa firman Tuhan itu memerdekakan kita saat ini? Nah, saya mau bagikan 3 hal ini. Firman Tuhan itu memerdekakan dalam terkait dengan janji, itu pertama. Yang kedua, firman Tuhan membebaskan, memerdekakan terkait dengan tipuan yang merajalela dalam dunia kekristenan saat ini. Ya, baik-baik ya, dengarkan ini ya. Kemudian firman Tuhan juga membebaskan kita yang terkait dengan warisan. Karena konteksnya ini Israel ini sebenarnya sedang meraih warisannya, dan dia gagal karena banyak kesalahan. Oke, kita mulai nomor 1 dulu, yang terkait dengan janji. Firman Tuhan ya. Ini dengan contoh-contoh lah ya. Kita lihat Abraham dulu lah ya. Abraham dia mendapat janji ya. Dalam Kejadian pasal 12 itu ayat 1 sampai 3 itu jelas janji Abraham. 2 poin lah kalau kita pertama tanah, kedua keturunan ya. Selain nama-nama yang nama yang besar dan sebagainya. Keturunan dulu ini ya. Itu janji Tuhan kepada Abraham tidak langsung kita tahu ya, tidak langsung digenapi. Karena Tuhan masih punya banyak pekerjaan dalam diri Abraham. Terutama tentu membangkitkan iman. Karena nggak segampang itu iman itu timbul. Ternyata ketika Tuhan bilang, pergilah engkau dari rumah ayahmu, dari rumah keluargamu, dari kaummu semua. Ya, Abraham tidak pergi 100% dari semua itu. Dia malah bawa bapaknya, ada bawa Lot lagi. Jadi Tuhan masih punya pekerjaan untuk Abraham ini. Kemudian ketika Abraham sampai ke tanah Kanaan, dia karena kelaparan dia pergi meninggalkan itu. Padahal kelaparan itu salah satu bagian dari proses Tuhan agar Abraham percaya. Nah, ketika Abraham keluar itu satu kesalahan. Disitulah dia ketemu Hagar di Mesir. Kesalahan berikut yang ini agak parah ini. Dia mendengar Sarah ketika Sarah bilang, engkau tahu Tuhan tidak memberi aku anak. Itu salah sekali. Karena janji Tuhan, engkau akan memiliki anak melalui Sarah.
Kemudian Laban dengarkan itu, akhirnya dari Hagar ini lahirlah Ismail yang kita tahu menjadi masalah. Jadi Tuhan tidak langsung menggenapi janjinya, ya, karena masih banyak pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang harus dikerjakan sebelum janji itu bisa digenapi. Jadi bukan Tuhan janji sekarang dia tunda-tunda gitu ya. Sehingga orang kebingungan, ini gimana sih janji kok nggak gitu. Tuhan janji saat ini bahkan 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun barangkali baru digenapi karena bukan menunda. Karena ada pekerjaan-pekerjaan yang bahkan kita barangkali nggak tahu. Ya. Barangkali kita nggak tahu juga karena pekerjaan Tuhan itu ajaib juga. Dia kerjakan semua kan. Tuhan melihatkan semua. Kita paling melihat cuma 1-2 hal, 1-2 faktor, tapi Tuhan melihat seluruhnya. Yang sehingga Tuhan mengerjakannya ini. Tapi ingat, ada firman Tuhan dalam Mazmur 33 ayat 4. Itu dikatakan, firman Tuhan itu benar. Segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Jadi Tuhan setia mengerjakan itu. Bagi Tuhan 25 tahun ya sedikit saja. 1000 tahun, makanya Petrus bilang, Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Bagi Tuhan itu 1000 tahun kayak 1 hari aja. Jadi saudara dan saya, kalau mau dibebaskan oleh firman Tuhan, belajarlah. Bersabarlah ya, tunggulah ya. Karena firman Tuhan itu benar, pasti digenapi. Janji Tuhan kepada saudara pasti digenapi. Cuma Tuhan masih butuh waktu untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaannya. Ini nggak main-main loh. Ini masalahnya Saul misalnya. Israel kan waktu itu mendesak, cepat minta raja. Tuhan tidak punya waktu untuk mendisiplin Saul dulu, mempersiapkan Saul. Langsung aja dipilih, ya udahlah kalau orang mereka mau ini. Pilih Saul, akibatnya karena dia nggak dipersiapkan, ya bagusnya cuma 2 tahun. 38 tahun kemudian karena Saul 40 tahun kan, dia brengsek dia. Tapi Daud, Tuhan pilih, Daud dipersiapkan dulu. Ya, dengan cara dikejar-kejar Saul memang. Dari gua ke gua, dia lari, dibentuk, diproses. Baru setelah itu dia jadi raja. Dan walaupun dia ada kesalahan juga, tapi kan dia berakhir dengan bagus ya, happy ending lah. Mati berlota putih, rambutnya lanjut umurnya, penuh kekayaan dan kemuliaan. Jadi Tuhan butuh waktu. Jangan desak Tuhan untuk cepat bertindak. Enggak. Sudah tahu waktu Yesus masuk ke Yerusalem itu, dia naik apa? Bukan naik kuda kan? Naik keledai. Dia jalannya itu pelan tuh kan? Kalau saudara pernah lihat apa koboi film-film dulu, saya masih kecil suka nonton itu. Kalau koboi datang itu rame-rame gitu ya. Dia datang itu naik kuda, menimbulkan debu, gerubak, rusuh lah istilahnya. Kota itu gempar lah gara-gara si koboi ini datang gitu. Kalau Yesus enggak, dia jalan dengan keledai, dengan lambat, tapi kota Yerusalem gempar juga. Tuhan punya waktunya, Tuhan punya jalannya, Tuhan punya caranya. Dan jangan paksa Tuhan. Yang jelas firman Tuhan benar. Segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan, dia pasti menggenapi janjinya. Itu pasti ya. Miliki iman ya, kayak Abraham bilang. Walaupun bahkan jangan juga banyak pertimbangan. Kalau kadang-kadang nggak digenapi, misalnya orang mendapat teman hidup gitu, udah umur segini gimana nih? Nggak datang-datang ini. Walaupun kayaknya saya udah dapat janji Tuhan kok, tapi kok nggak datang-datang. Nah, jangan hitung-hitungan. Ya, jangan kayak suku Ruben ini, banyak pertimbangan. Akhirnya jadi nggak jadi perang dia. Terlalu banyak pertimbangan, akal-akalan ya. Kayak Abraham ini. Abraham itu bagus akhirnya ya. Sekalipun katanya di Roma dibilang, sekalipun tidak ada dasar untuk berharap. Artinya hitung-hitungan manusia udah nggak bisa lagi. Sekalipun tidak ada dasar untuk berharap. Namun Abraham tetap berharap dan percaya. Karena usianya waktu itu 100 tahun. Udah nggak mungkin lagi dia punya anak. Secara hitung-hitungan matematika manusia lah ya. Nggak mungkin lagi. Tapi sekali menjadi dasar berharap. Namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapak banyak bangsa. Nah ini dia yang mantap. Artinya sudah percaya sepenuhnya kepada firman Tuhan. Tidak lagi main hitung-hitungan ini ya. Ini satu ya. Yang kedua, firman Tuhan yang terkait dengan tipuan. Nah, ini yang sudah saya sering ngomong. Dunia kekristenan itu tidak ngerti penggenap umumnya ya.
para pengkhotbahnya nggak ngerti bahwa Yesus sudah menggenapi hukum Taurat. Yesus sudah menggenapi hukum Taurat dengan kematian, kebangkitannya, itu sudah finish, selesai. Dan ketika datang roh itu hukumnya nggak hukum Taurat lagi, tapi hukum roh. Apa itu hukum roh? Hukum Taurat yang ditulis di dalam batin. Kalau prinsip hukum Taurat itu begini, jika engkau baik, maka begitu. Itu prinsipnya memang begitu. Jika engkau berdoa, maka begini. Itu prinsip ya, jika maka. Nah ini nih, prinsip jika maka itu sering dibawa ke dalam dunia kekristenan dalam khotbah-khotbah itu. Jika engkau perpuluhan, itu pun salah. Itu banyak salahnya. Perpuluhan itu pun kalau dimasukin ke sini harus lewat penafsiran tulis dalam batin. Itu orang perpuluhan itu. Buah sulun juga orang. Jadi kalau prinsip jika maka nggak boleh lagi dibawa ke sini. Itu prinsip hukum Taurat. Memang begitu hukum Taurat itu. Jika engkau begini maka engkau begitu. Ya pasti. Jika engkau bandel ya engkau nggak diberkati ya. Nah kalau Yesus sudah genapi itu, dia mati bangkitnya ke surga di sebelah kanan Bapa, maka prinsipnya it is finished, sudah selesai. Jadi begini, jangan pakai jika maka, tapi engkau sudah diberkati. Karena itu bertindaklah sesuai dengan berkat-berkat itu. Engkau adalah terang, ya. Karena itu bertindaklah seperti anak terang. Yesus juga bilang, kamu adalah garam dan terang dunia. Sudah, bahwa kamu itu sudah garam dan terang, udah. Kamu udah jadi itu, karena itu belajarlah bertindak seperti garam dan terang, kayak gitu. Engkau sudah diberkati, itu prinsip hukum roh itu, prinsip perjanjian baru itu, engkau sudah. Yesus sudah dikali-kali it is finished, sudah. Engkau sudah diberkati, engkau sudah dipilih, engkau sudah menjadi anak Tuhan, engkau sudah diampuni dosamu, engkau sudah apa? Penyakitmu disembuhkan, engkau sudah apa semuanya. Hanya barulah bertindak berdasarkan itu. Berarti nggak bedanya, saudara? Jangan ini prinsip hukum Taurat, prinsip ini jika maka. Nah, saya udah pernah tuh lihat salah satu tipuan pemimpin itu. Tapi nggak dia aja kok, semua. Saudara kalau ngelihat dalam khotbah dalam kekristenan 5-10 menit saudara dengar khotbah udah mulai kelihatan itu kalau memang dia melakukan tipuan agamawi. Saya bilangnya tipuan agamawi. Karena ini efektif sekali mengancam orang. Takut orang kan? Jika engkau nggak kebaktian di gedung, dia bilangnya di gereja ya, engkau mendatangkan laknat dan kutuk kepada dirimu, maka kan takut orang. Oh iya, saya datang lah. Kalau nggak ngasih perpuluhan kau mencuri uang Tuhan. Padahal dia ini yang ngomong ini yang mencuri uang jemaat. Jadi ancam ini memang agama itu, aturannya itu jika dan maka ini efektif sekali untuk ngancam dan bikin takut jemaat. Sehingga jemaat itu tunduk terus. Diperbudak terus oleh tipuan agamawi. Kalau kau nggak nunduk, berontak-berontak sama pemimpin, iblis akan menyerang hidupmu. Wah, takut ya. Padahal di sini Tuhan Yesus sudah melindungi, darahnya, salib, kuasa salibnya, kuasa Roh Kudus, sudah melindungi kita. Karena itu belajarlah saling menghormati. Pas perjanjian baru saling. Bukan kau tunduk sama saya, saling menundukkan diri. Ada 13 kali istilah saling. Namanya anggota tubuh kan, saling lah, tangan sama kaki saling menghormati kayak gitu. Ya, jadi saudaraku, firman Tuhan itu membebaskan lah ya. Yang kedua dari tipuan agamawi ini ya, ini yang paling dahsyat loh. Karena tipuan agamawi memperbudak umat Tuhan. Oh, bisa diperbudak dari lahir sampai mati, diperbudak kalau dia nggak dengar firman yang benar. Yang Yesus bilang it is finished. Saya bilang ya, firman perjanjian lama itu jika dan maka. Kalau firman di sini dalam perjanjian baru sudah, it is finished. Kau sudah diberkati, kau sudah dikasihi, kau sudah jadi anak Tuhan kayak gitu-gitu ya. Maka silakan belajarlah bertindak sesuai dengan identitasmu. Identitasmu adalah garam, terang, orang yang diberkati, orang yang karena itulah identitasmu. Kalaupun gagal gimana? Apa berubah identitasnya? Enggak. Kalau seorang anak itu gagal melakukan nggak taat sama bapaknya, bukan berubah jadi tidak anak. Nggak ada mantan anak. Kali anak.
Kalau ya paling anak yang hilang, ya itu ya belajarlah nanti diajarin sama bapaknya itu. Supaya balik lagi ya. Identitas saudara tidak hilang. Tetaplah engkau orang yang diberkati. Tetaplah engkau yang sudah dipilih. Nah, sudah, begitulah ya. Oke? Jangan mau lagi dengar ya. Tipuan-tipuan agamawi ya. Jangan mau. Kalau dibilang, jika kau beri perbuatan, kau diberkati, jangan mau itu dengar itu. Jika engkau datang ke gereja, engkau akan apa macam-macam gitu. Itu tipuan semua. Kemudian yang terakhir ini. Sudah cukup ini. Nanti yang warisan lah ya, firman yang warisan itu. Warisan itu dalam batin yang terutama ya. Nanti kalau janji-janji biasanya Tuhan suka yang luaran bisa janji. Engkau ada promosi jabatan, ada janji dapat barangkali anak dan sebagainya, fasilitas atau biasanya yang di luaran. Kadang-kadang begitu ya. Kalau yang di warisan itu batin. Warisan kita adalah roh yang tak terbatas. Oke lah, saya ambil simpulan dulu. Di mana firman Tuhan itu? Paulus bilang firman iman itu enggak di mana-mana, di dalam batinmu, itulah firman iman. Ya, saudara tidak perlu, dalam dirimu itu adalah pengurapan itu. Itulah akan mengajarkan engkau segala sesuatu. Itulah yang akan membebaskan engkau dari segala sesuatu di dalam batin. Ya, jadi itu aja dulu ya. Haleluya, amin.